Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya dengan Muhammad Raihan Dwi Saputra dengan NIM akhir 024 dan rekan saya. Saya Nasya Febriana dengan NIM akhir 025. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik mengenai dasar rasional korupsi guna memenuhi tugas mata kuliah ekonomi korupsi yang diampu oleh Bapak Zuhairan Yumni Yunan, SEMSC PhD. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasannya. Nah, jadi korupsi di Indonesia itu merupakan masalah yang sangat serius, yang berdampak pada ekonomi, sosial, politik, dan kepercayaan publik. Faktor utama penyebabnya itu meliputi celah birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas individu. Secara teoritis, korupsi dijelaskan melalui 3 pendekatan. Ekonomi, untung rugi nasional. Kemudian dari sosiologis, pengaruh norma dan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu dari psikologisnya, dorongan, serta justifikasi moral. Nah, di Indonesia ini, lemahnya hukum, kurangnya transparansi, dan budaya permisif itu memperburuk situasi. Nah, memahami akar rasional korupsi itu penting teman-teman untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang efektif. Oke teman-teman, jadi kenapa kita itu penting untuk memahami dasar rasional korupsi? Nah, jadi alasannya itu untuk pencegahan yang efektif. Penting untuk memahami dasar rasional korupsi karena korupsi itu muncul dari alasan seperti kebutuhan ekonomi, kurangnya pengawasan, dan budaya yang permisif. Nah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, peningkatan kesadaran publik tentang efek korupsi seperti ketidakadilan dan penurunan kepercayaan, dan pembuatan kebijakan yang tepat sasaran dibantu oleh pengetahuan ini. Pemahaman ini di tingkat kebijakan memungkinkan pemerintah untuk fokus pada penyebab utama korupsi, seperti gaji yang rendah atau insentif yang rendah, untuk mencegah korupsi sejak awal. Nah, wawasan ini membentuk budaya anti korupsi yang aktif di masyarakat dan memudahkan deteksi dan penindakan bagi aparat hukum. Secara keseluruhan, untuk membangun sistem pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sangat penting jadi bagi kita untuk memahami alasan dibalik korupsi ini, teman-teman gitu. Lalu saya akan membahas mengenai konsep dasar korupsi. Nah, definisi korupsi, di mana korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti merusak, menyogok, membusuk, atau memutarbalikkan. Lalu, menurut KBBI, korupsi itu merupakan pencurian keuangan publik seperti bisnis dan lain-lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Lalu, menurut Macmullan ini menegaskan bahwa seorang pejabat pemerintah itu dianggap korupsi jika dia mengambil uang yang dianggap sebagai hadiah untuk melakukan tugas resmi sementara pada kenyataannya dia seharusnya tidak dapat melaksanakannya. Lalu dalam Black Law Dictionary, itu korupsi itu dikatakan sebagai kebobrokan, kebejatan, atau kekotoran batin akibat serangan terhadap integritas, moralitas, atau prinsip-prinsip moral, khususnya pelanggaran tugas pejabat publik melalui korupsi. Lalu jenis-jenis korupsi. Nah, korupsi ini tidak hanya terjadi dalam bentuk penyuapan atau penggelapan dana. Dalam praktiknya, korupsi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup, pelaku, dan tujuan dari tindakannya. Nah, beberapa bentuk umum korupsi antara yang pertama itu ada korupsi administratif. Nah, korupsi jenis ini itu terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Biasanya berbentuk penyalahgunaan prosedur birokrasi untuk memperoleh imbalan tertentu seperti mempercepat perizinan, mendapatkan proyek atau menyederhanakan proses hukum. Nah, meskipun skalanya sering dianggap kecil, korupsi ini tuh memiliki dampak besar terhadap efisiensi dan kepercayaan publik terhadap negara. Nah, korupsi administratif ini di mana semua tindakan sesuai dengan peraturan dan peraturan yang relevan gitu. Jadi, tetapi orang-orang memang memperkaya mereka sendiri tidak dilakukan lagi. Misalnya, prosedur rekrutmen pegawai negeri dilakukan di dalam negeri dan mencakup tes seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga tes pengetahuan atau bakat yang harus dilalui oleh individu tertentu. Lalu yang kedua ada korupsi politik, di mana korupsi politik ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat politik, baik yang sedang menjabat maupun yang sedang mencalonkan diri, untuk mempertahankan atau memperluas kekayaannya. Contohnya adalah pembelian suara atau vote buying. Nah, ini tuh sering terjadi pada saat masa kampanye, lalu jual beli jabatan hingga intervensi terhadap proses hukum. Nah, korupsi ini tuh sangat berbahaya karena dapat merusak fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu yang ketiga itu ada jenis korupsi ekonomi, yang dimana dalam lingkup ekonomi, korupsi seringkali dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan swasta melalui praktik kolusi dengan pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara ilegal. Nah, contohnya itu termasuk penggelembungan harga proyek atau markup, lalu penghindaran pajak, serta penyalahgunaan subsidi atau dana negara. Nah, korupsi ekonomi ini berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal dan juga distribusi kekayaan di masyarakat. Nah, lalu yang keempat ada faktor penyebab korupsi. Nah, banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal pelaku korupsi. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Yamama ketika materialisme masyarakat, perilaku konsumtif, dan sistem politik masih memuja hal-hal yang bersifat materi, maka akan memaksa terjadinya money game atau korupsi. Nah, dengan kondisi seperti ini, hampir dapat dipastikan semua pejabat itu akan dipaksa melalui korupsi begitu memangku jabatan.
Lalu ketika keinginan untuk kaya tidak terkendali dan kekayaan dapat diperoleh dengan cara korupsi, maka sebagian orang itu akan melakukan korupsi. Jadi jika kita melihat penyebab korupsi melalui sudut pandang ini, salah satu penyebab korupsi adalah cara kita memandang kekayaan gitu. Cara yang salah dalam memandang kekayaan akan membawa pada cara yang salah dalam memperoleh kekayaan. Yang pertama itu ada faktor politik. Nah, politik ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dapat dilihat bahwa ketika terjadi ketidakstabilan politik, kepentingan politik mereka yang sedang berkuasa tinggi bahkan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Nah, korupsi seperti penyuapan dan politik uang sangat umum terjadi. Terkait dengan itu, Terence Gomes pada tahun 2000 ini menggambarkan politik uang itu sebagai penggunaan uang dan kepentingan material dalam mengejar pengaruh politik. Lalu Robert Kilgard itu juga menggunakan rumus M plus D min A dan juga C untuk menjelaskan proses korupsi yang dimana M ini itu berarti monopoli dan D itu kebijaksanaan, lalu A-nya itu berarti akuntabilitas. Nah, penafsiran simbol ini dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan akibat dari monopoli atau kekuasaan yang dibarengi dengan kekuasaan yang sangat besar dan kurangnya keterbukaan serta akuntabilitas. Lalu yang kedua ada faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi, yang dimana satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumus yang tidak jelas dan tegas serta multitafsir gitu, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain gitu. Jadi sanksi yang tidak ekvivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda-beda ini untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak ada fungsional dan tidak produktif dalam mengalami resistensi. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Nah, pendapat ini mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi ini seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya tuh hanya dilakukan oleh komunitas atau masyarakat yang pas-pasan bertahan hidup gitu. Namun realitanya korupsi ini dilakukan oleh orang kaya dan juga berpendidikan tinggi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Nah, pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika dan mereka itu tidak tergolong miskin. Lalu yang keempat ada faktor organisasi. Nah, dalam hal ini organisasi itu termasuk organisasi dalam arti yang luas seperti sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Korupsi biasanya disebabkan oleh organisasi yang menjadi korban atau tempat korupsi terjadi karena memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadi. Jika organisasi tidak memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan korupsi, korupsi tidak akan terjadi. Nah, dari sudut pandang organisasi, faktor-faktor berikut ini yang menyebabkan korupsi, yang dimana faktor yang pertama itu pemimpin yang buruk, lalu kultur organisasi yang buruk, sistem akuntabilitas pemerintah kurang memadai, serta manajemen cenderung menutupi korupsi. Dan pembahasan selanjutnya yaitu rasionalitas korupsi. Nah, yang pertama itu konsep rasionalitas dalam ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, konsep rasionalitas merujuk pada asumsi bahwa individu bertindak berdasarkan pertimbangan logis untuk memaksimalkan kerugian. Dalam kerangka ekonomi neoklasik, individu dianggap sebagai makhluk rasional yang selalu bertindak untuk memaksimalkan manfaat dan atau kepuasan dan meminimalkan kerugian atau biaya, atau homo economicus. Nah, konsep ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam menganalisis perilaku menyimpang seperti korupsi. Nah, jika seseorang melakukan tindakan yang dianggap tidak etis atau melanggar hukum seperti korupsi, tetapi mendapatkan keuntungan lebih besar daripada risiko yang dihadapi, maka tindakan tersebut tetap dapat dianggap rasional menurut logika ekonomi. Oleh karena itu, memahami korupsi sebagai bagian dari perilaku ekonomi membuka ruang bagi solusi berbasis insentif dan disentif. Teori pilihan rasional atau rational choice theory menyatakan bahwa individu membuat keputusan setelah mengevaluasi biaya dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia. Namun, Herbert A. Simon mengkritik pandangan ini melalui konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas, yang menyatakan bahwa keterbatasan kognitif dan informasi membuat individu tidak selalu mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Nah, yang kedua, yaitu rasionalitas individu dalam korupsi. Ketika dilihat dari perspektif individual, pelaku korupsi biasanya membuat keputusan dengan mempertimbangkan keuntungan pribadi yang mungkin diperoleh dibandingkan dengan risiko atau sanksi yang akan dihadapi. Hal ini sejalan dengan teori rasionalitas atau pilihan teori rasional yang menyatakan bahwa individu melakukan tindakan korupsi karena secara logis dan sadar menilai bahwa manfaat dari tindakannya itu lebih besar daripada biaya ataupun hukuman yang mungkin akan dikenakan kepada orang tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang pegawai negeri mungkin menerima suap karena menganggap bahwa imbalan tersebut bernilai lebih tinggi dan kemungkinan tertangkap itu sangat kecil. Nah, jika sistem pengawasannya lemah, penegakan hukumnya tidak tegas, dan lingkungan sosial permisif terhadap korupsi, maka individu tersebut cenderung merasa bahwa tindakannya aman dan menguntungkan. Demikian, perilaku korupsi dilihat sebagai hasil dari kalkulasi rasional terhadap situasi yang ada. Dalam konteks korupsi,
teori pilihan rasional itu digunakan untuk menjelaskan bahwa individu akan terlibat dalam tindakan koruptif jika mereka memperkirakan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko dan biaya yang ditanggung. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yang ketiga, yaitu rasionalitas kolektif dalam korupsi. Teori tindakan kolektif membantu menjelaskan rasionalitas kolektif dalam korupsi. Teori ini berfokus pada bagaimana orang melihat bahwa orang lain bertindak dalam sistem yang sama. Dalam hal ini, korupsi sering dianggap sebagai norma sosial yang sulit diberantas karena orang merasa tidak ada manfaat untuk menjadi satu-satunya orang yang jujur di masyarakat yang korup. Teori ini menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah kolektif dan bukan hanya individu. Dan untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang berkolaborasi sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dari pemahaman korupsi adalah teori pilihan rasional. Kenapa? Karena teori ini mengatakan bahwa orang adalah agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan analisis manfaat dan biaya pribadi. Dalam kasus korupsi, orang cenderung memilih tindakan korup jika keuntungan itu lebih besar daripada risiko atau biaya yang ditanggungnya. Nah, metode ini menjelaskan bahwa insentif untuk memaksimalkan keuntungan pribadi secara ekonomi dan politik adalah penyebab dari tindakan korupsi tersebut. Namun, rasionalitas tidak dapat menjelaskan korupsi sistematik. Teori tindakan kolektif melampaui batas ini dan menekankan betapa pentingnya kepercayaan antar individu dan norma sosial dalam mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi atau menentang korupsi. Ketika korupsi dan kepercayaan rendah menjadi norma, upaya anti korupsi berbasis prinsipal gain menjadi tidak efektif karena tidak ada prinsipal yang akan menegakkan aturan anti korupsi. Solusi potensial untuk masalah ini adalah tindakan kolektif seperti aliansi organisasi anti korupsi atau koalisi reformasi. Pendekatan seperti ini berusaha membangun kepercayaan dan mengubah norma sosial sehingga masyarakat dapat bergerak bersama melawan korupsi. Pengintegrasian kolektif dalam korupsi mengacu pada kesadaran bahwa korupsi adalah hasil dari integrasi dan kerjasama berbagai pihak dalam masyarakat, bukan hanya tindakan daripada individu. Nah, korupsi biasanya didefinisikan sebagai tindakan kolektif di mana orang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti uang atau kekuasaan. Nah, Jaksa Agung Basrif Arif menyatakan bahwa korupsi di Indonesia melibatkan hampir semua bagian dari elemen masyarakat, yang menunjukkan bahwa ada dukungan sistemik yang memungkinkan korupsi berkembang. Nah, dalam situasi seperti ini, integrasi sosial menjadi sangat penting untuk menghentikan dan memberantas korupsi. Nah, kenapa? Karena ini adalah proses di mana individu, komunitas, organisasi, dan pemerintah bekerja sama untuk membangun kesadaran dan tindakan bersama melawan korupsi. Nah, selain itu juga, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anti korupsi itu sangat penting. Nah, kenapa teman-teman? Rasa kepemilikan terhadap upaya pencegahan korupsi dapat dicapai melalui partisipasi aktif di mana orang dapat menyuarakan pendapat mereka dan menawarkan solusi. Pendidikan integritas dan etika juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Program penyuluhan anti korupsi dapat membantu masyarakat memahami efek buruk korupsi dan cara melaporkan dan mencegahnya. Untuk memerangi korupsi secara efektif, berbagai inisiatif aksi kolektif juga telah dikembangkan. Strategi untuk mengatasi masalah ini adalah kolaborasi antara sektor publik dan swasta dan pengembangan platform untuk berbagai informasi tentang praktik pencegahan korupsi yang baik. Jika berbagai pihak bersatu, mereka dapat menurunkan insentif untuk berkorupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan. Integrasian kolektif menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua aspek dan elemen masyarakat. Bukan hanya tindakan pribadi atau kebijakan pemerintah untuk membangun budaya integritas di semua lapisan masyarakat dan memperkuat perlawanan terhadap korupsi. Upaya ini menegakkan pentingnya solidaritas sosial. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu analisis cost benefit dalam korupsi. Nah, dalam teori pilihan rasional atau teori pilihan rasional, orang dianggap sebagai agen rasional yang membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya. Ketika keuntungan yang diperoleh dari tindakan itu lebih besar daripada resikonya ataupun biayanya yang ditanggung seperti hukuman atau kehilangan reputasi, itu disebut korupsi. Nah, untuk mengetahui bagaimana korupsi mempengaruhi masyarakat, analisis biaya manfaat juga digunakan. Biaya implisit mencakup kerusakan sosial dan ekonomi jangka panjang, sedangkan biaya eksplisit mencakup kerugian finansial langsung yang disebabkan oleh korupsi tersebut. Dalam beberapa kasus, manfaat yang diperoleh pelaku korupsi jauh lebih besar daripada yang mereka tanggung, seperti dalam penelitian tertentu di Indonesia di mana rasio manfaatnya itu lebih besar dari 1. Dalam konteks korupsi, penggabungan analisis biaya manfaat memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami dan mencegah tindakan koruptif. Metode ini berfokus pada mengevaluasi keputusan yang dibuat oleh individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang harus ditanggung. Jika mereka melihat keuntungan finansial atau keuntungan lainnya jauh lebih besar daripada resiko yang mungkin mereka hadapi seperti kemungkinan ditangkap atau kehilangan reputasi, orang biasanya akan memilih untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, analisis biaya manfaat ini sangat membantu menemukan insentif yang akan mendorong tindakan korupsi.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai dasar rasional korupsi. Kami menyadari bahwa penjelasan dalam video ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam memahami isu korupsi dari sisi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.